Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kita semua mengetahui bahwa bagaimanapun hutang harus dibayar dan diselesaikan. Jika kita mau melepaskan diri dari hutang kita, maka hal pertama yang harus kita miliki adalah sikap hati yang benar dahulu. Kita pun harus mengetahui sikap hati seperti apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Sebab jika kita tidak mengetahuinya, tindakan kita pun nantinya pasti tidak akan benar dan pasti salah. Buka sebentar di Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Dalam kaitan dengan hutang, Alkitab mengatakan bahwa seseorang yang berhutang dan tidak membayar kembali adalah orang fasik. Jika kita orang benar, tentunya kita bukan orang fasik. Karena kita orang benar, maka sikap kita tentunya harus juga benar. Yakni bila meminjam atau berhutang harus mesti kembali membayarnya. Ini adalah obsesi yang harus kuat di dalam kehidupan kita. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dengan dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dengan berkata lain, jika kita meminjam, maka sebetulnya kita sedang memakai harta milik orang lain. Di sini Tuhan mengatakan kita harus setia kepada harta milik orang lain. Jadi, bila Anda meminjam, maka harus dibayar kembali, harus dilunasi. Jika kita secara diam-diam tidak akan membayar, sekalipun orang yang meminjam kita adalah orang kaya, maka Alkitab mengatakan kita telah hidup seperti orang fasik. Dalam hal ini, berarti kita juga tidak setia dengan harta orang lain. Akibatnya, Tuhan juga tidak akan memberkati kita, karena sikap hati kita yang salah di hadapan Tuhan. Jadi, bila sekarang kita mengatakan ingin bebas dari hutang, pertama-tama kita harus memperhatikan sikap hati kita dulu yang benar. Sikap ini adalah hasrat dan kemauan yang kuat untuk membayar kembali semua hutang-hutang kita. Dengan segala konsekuensi, semua hutang itu harus kita bayarkan. Melarikan diri dari keadaan ini akan justru memperburuk keadaan. Jika sekarang Anda sedang berhadapan dengan orang yang menagih hutang Anda, hadapi dalam nama Yesus. Tunjukkan itikat baik, tunjukkan bahwa Anda orang benar dan bukan orang fasik. Sekalipun sekarang Anda belum bisa membayar, hadapi dengan baik, dengan santun dan dengan rendah hati. Sampaikan saja dengan apa adanya, namun tidak perlu melarikan diri. Ingat bahwa kita harus setia dengan harta orang lain. Mungkin ada yang mengatakan, mengapa konsekuensinya seberat itu? Inilah bagian konsekuensi dari orang yang berhutang. Alkitab jelas-jelas sudah menegaskan bahwa orang yang berhutang adalah budak dari orang yang menghutangi. Kita mau makan di restoran pun menjadi tidak bebas, was-was bila kemudian bertemu dengan orang yang menghutangi kita. Kita membeli sesuatu yang baik pun juga memiliki perasaan yang tidak enak. Semua aspek kehidupan kita menjadi terkuasai oleh pengaruh hutang tersebut. Karena itu, saya mengatakan kepada Anda, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan agar Anda tidak perlu berhutang. Berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jika Anda terlanjur berhutang dan Anda ingin hutang Anda cepat terselesaikan, maka Anda harus memiliki sikap yang benar untuk segera melunasinya. Bagaimana agar kita dapat melepaskan diri dari hutang? Karena kita adalah orang percaya dan kita anak Tuhan, ada cara lain dari yang lain. Cara yang luar biasa tentunya. Setelah kita memiliki sikap hati yang benar, maka kita harus mematahkan roh hutang di dalam diri kita dengan pengurapan kuasa roh Tuhan sendiri.
Buka sebentar di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1-7. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah itu engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu, sudah ya, dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Didekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah dan jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Kalau kita baca ini, kita perhatikan sungguh menarik bahwa ketika ibu itu terjerat dalam masalah hutang piutang, dia tidak lari untuk mencari pinjaman lagi. Sebaliknya, dia menemui Nabi Allah, dan ibu itu pun tentunya mengetahui bahwa Nabi itu tidak memiliki uang untuk dipinjamnya agar bisa membayar hutangnya. Tanpa pilihan lain, ia mendatangi Elisa dan mengikuti perkataan Nabi Tuhan tersebut. Nabi itu memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika perintah itu dilaksanakan, hasilnya luar biasa. Perkataan dan kuasa Tuhan itu mematahkan kekuatan hutang yang membelenggu hidupnya. Lalu mengapa kita harus mematahkan roh hutang dengan pengurapan dan kuasa Tuhan? Kita buka sebentar di Yesaya pasal yang ke-10 ayat 20-27. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang-orang terluput dari antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi ia akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbullah keadilan yang meluap-meluap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkat, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Pertanyaan muncul dalam rangkaian ayat tersebut, siapa yang menaruh kuk atau beban itu? Siapakah pula orang Asyur itu? Bangsa ini ternyata adalah bangsa yang menyembah dewa Mamon. Nama Mamon bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bunga yang berbunga. Dan bangsa inilah yang pertama kali menerapkan sistem keuangan pinjam-meminjam dan bunga yang berbunga. Itulah yang disembah bangsa Asyur. Gambaran ini menyebutkan bahwa beban itu akan ditimpakan pada tengkuk kita. Namun beban itu dapat lenyap oleh karena urapan. Di ayat 27 berbunyi, "And the yoke will be destroyed because of the anointing oil." Dalam terjemahan New King James Bible, artinya, dan kok itu akan dihancurkan karena minyak urapan. Jadi, bila Anda dan saya ingin melepaskan diri dari roh hutang, maka Anda memerlukan urapan dan kuasa Tuhan yang mematahkan belenggu hutang dari kehidupan kita.
Memang ada orang-orang yang berhutang karena terpaksa, dan parahnya mereka berhutang, dan berhutang terus. Dan akhirnya hutang mengikat mereka. Bahkan hutang menjadi gaya hidup. Gaya hidup ini harus dipatahkan dengan urapan dan kuasa Tuhan. Kita harus berdoa dengan segenap hati mengatakan, dalam nama Yesus kami patahkan kutuk hutang itu. Kemudian, bila Anda dan saya harus melepaskan diri dari hutang, tetaplah menabur sekalipun kita dalam keadaan sulit dan kekurangan. Buka sebentar di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bila kita pelajari ayat ini secara alami, sebenarnya orang yang menabur tidak memiliki kepastian untuk menuai, karena ada kemungkinan gagal panen. Tetapi ada jaminan di dalam firman Tuhan, dan ini tertulis dalam ayat yang ke-6, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Benih yang dijamin ini pasti membuahkan panenan, bukan sekedar benih biasa. Bukan sekedar seed, melainkan precious seed, atau benih yang bernilai dalam kehidupan kita, atau benih premium. Apabila di dalam keadaan berkurang, kita berkata setiap rupiah ini sangat bernilai bagiku, tapi jika engkau meminta, maka aku akan memberikannya kepadamu. Maka Tuhan akan memandang benih itu sebagai precious seed. Dan saat itulah jaminan Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Buka sebentar di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ishak berada dalam situasi paceklik dan sulit pangan, tetapi dia tetap menyisihkan sebagian dari masih yang dimilikinya yang sudah sangat terbatas itu sebagai benih taburan, dan benih itu pasti sangat berharga setelah ditaburkan. Pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Apa yang kita pelajarin hari ini? Ini adalah firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu melangkah dalam iman, mengambil keputusan yang benar, dan menjaga sikap hati yang benar, saya percaya Bapak Ibu akan dilepaskan dari jerat hutang. Puji Tuhan, kami sudah tidak memiliki hutang dengan bank, dan kami akan berdoa hari ini, kalau Bapak Ibu yang terjerat hutang, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa yang terjerat hutang, terlilit hutang, masih hidup dengan jerat-jerat hutang, hamba-Mu berdoa, kami patahkan hutang piutang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan jamah Bapak Ibu semua yang mendengarkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar roh hikmat dan roh wahyu pengertian berkat Tuhan dilimpahkan dalam nama Yesus. Dan kami tolak semua kemelaratan, kemiskinan, penderitaan, kekurangan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami minta berkat Tuhan berkelimpahan, berikan hikmat, pengertian, wahyu buat semua orang yang mendengarkannya. Dan hamba-Mu berdoa mereka akan dibebaskan hutang, diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib, diberi pertolongan secara ajaib, dan hutang mereka bisa dilunasin dalam nama Yesus Tuhan. God bless you.